Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Khulasah Nurul Yaqin karangan Syekh Umar Abdul Jabbar di dalam menjelaskan sirah Nabi Muhammad SAW. Tetapi ini bentuknya ringkasan. Jadi kita sudah sampai pada judulnya yang ke-15. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Jadi awalul mu'minin, orang-orang yang pertama masuk Islam atau orang-orang pertama yang beriman. Awalu man amana bihi, orang-orang yang masuk atau beriman dengan Nabi itu minan nisa, dari golongan perempuan adalah Khadijah. Wa kanat ta'taqidu sidqa risalatih. Khadijah itu yakin dengan kebenarannya risalah daripada Nabi. Lima zahara laha, bagi ma yang tampak baginya risalah itu, minal alamati, daripada tanda-tanda ad-dalati yang menunjukkan ala nubuwatihi, atas kenabian suaminya itu, munzu safratihi, semenjak safarnya beliau berdagang bersama khadimiha, bersama pembantunya Khadijah yaitu Maisarah. Jadi Maisarah menceritakan apa yang ganjil gitu terjadi ketika berdagang bersama Nabi. Ini dia lompat halamannya, saya tidak tahu di mana saya mencarinya kitab ini. Jadi tidak apa-apa kita loncat cari ceritanya nih, seperti kitabnya. Nah, jadi langsung saja kita baca khulasahnya saja. Berarti ini kita lihat khulasahnya, ba'da salasi sanawatin amara bil hajbil jahri. Jadi beliau itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Fajama'a qaumahu, lalu mengumpulkan kaumnya, wa anzarahum, dan memperingatkannya azab al-akhirah, akan azabnya yang pedih lah gitu. Oh ini dia nih, dia kebalik-kebalik kanannya nih. Mana ini ya? Ini kan halaman 19. Ini 19, 20-nya mana nih? Ini 22. Ini 21. Astaga, ini 20. Berarti ke sini kita baca dulu, nanti ke atas. Wa awwalu man, berarti ke sini kita bacanya. Wa awwalu man amana bihi minar rijali Abu Bakar, dan orang-orang dari golongan laki-laki yang pertama-tama, maksudnya yang agak dewasa lah gitu, itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka nasadiqahu, beliau itu Abu Bakar adalah sahabatnya Nabi qabla ba'tsihi, sebelum diangkatnya Nabi menjadi Rasul, sebelum diangkatnya menjadi Nabi lah gitu. Walam ya'had alaihi kaziban, dan belum juga Abu Bakar itu tidak terkenal, artinya tidak terkenal dengan sifat bohong. Beliau itu tidak pernah berbohong juga, sama seperti Nabi. Wa Zaid ibn Harisah, yang masuk Islam juga namanya Zaid bin Harisah. Wa kana mamlukun Nabi, jadi Zaid bin Harisah adalah budaknya Nabi SAW. Fa'taqahu, lalu beliau memerdekakannya. Wa awalu man amana bihi minas subyan, dan orang-orang yang masuk Islam dari golongan anak-anak yaitu Ali ibnu Abi Thalib, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Wa kana Raiba Rasul adalah Ali itu adalah anak tirinya, bukan anak tiri sebenarnya. Jadi beliaulah yang mengurusnya lah gitu. Seperti beliau diurus oleh ayahnya Ali dulu. Nah, wa qad da'a Abu Bakar. Jadi Nabi Abu Bakar itu berdakwah. Nah, ketika masuk Islam Abu Bakar juga berdakwah, man yuhibbuhu, kepada orang-orang yang ia cintai, wa yuhibbunahu, dan kepada orang-orang yang mereka mencintai Abu Bakar. Fa ajabahu jam'un katsirun, maka orang-orang banyak menjawab, menerima dakwahnya Abu Bakar. Minhum, sebagian di antara orang-orang yang banyak itu adalah Utsman bin Affan, Salisul Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu khalifah yang ketiga. Zubair ibnu Al-Awwam, selanjutnya adalah Zubair bin Awam. As'ilah, pertanyaan. Man awalu man amana bihi minan nisa, siapa dari golongan perempuan yang pertama beriman? Man awalu man amana bihi minar rijal, yang dari laki-laki siapa? Yang dari anak-anak siapa? Yang mada amila Abu Bakar ba'da islami, apa yang dilakukan Abu Bakar setelah masuk Islam? Berarti ini dia jawabannya. Oh, yang awaluman amana bihi, orang yang pertama beriman dari golongan perempuan adalah Khadijah, wa Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar dari golongan laki-laki yang dewasa, Sayyidina Ali dari golongan anak-anak. Sama da'a Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar setelah masuk Islam itu berdakwah kepada para sahabatnya seperti Utsman dan kepada Zubair. Maka mereka semua beriman. Ad-dakwah jahran. Nah, setelah berdakwah secara tersembunyi, selanjutnya Nabi berdakwah secara terang-terangan. Istamarratid da'watu, berlanjutlah dakwah asriyah yang tersembunyi-sembunyi itu salasu sanawat. Itu selama salasa sanawat, itu 3 tahun. Ajaba fi asna'iha, jadi yang menjawab dakwahnya Nabi ketika sir itu kasiran minal asyrafi wal mawali, jadi banyak golongan orang-orang yang mulia dan orang-orang mawali. Yang mawali ini apa ya? Mungkin pemilik budak juga namanya mawali. Ba'da zalika, setelah itu amara sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan bil jahri, dengan dakwahnya yang jahar, biqaulihi ta'ala, dengan perkataan atau sabdanya firman-Nya Allah, fasda' bima tu'maru. Ini fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, maka terang-terangkanlah dengan apa yang kamu diperintahkan dan hindarilah, berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah, fasaida 'ala safai, maka ketika Nabi mendapatkan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, maka Nabi naik ke bukit Safa wa nada qaumahu, dan memanggil kaumnya. Falamma ijtami'u, maka manakala mereka berkumpul, ini ijtama'u ya, qala lahum, Nabi berkata kepada orang-orang yang kumpul itu, hal tusaddiqunani fima ahbarukum bih, apakah kalian percaya dengan apa yang akan aku kabarkan kepada kalian? Faqalu, maka mereka berkata, jami'uhum, semuanya, na'am, kami berkata, kami percaya, ma jarabna 'alaika kadzban, kami tidak pernah mendapatimu sebagai orang yang berdusta, mundu nasya'atika, semenjak pertumbuhanmu lah gitu, ilal an, sampai sekarang. Faqala, berarti Nabi itu dikenal sebagai orang yang jujur. Nah, faqala, maka berkata sallallahu alaihi wasallam,
Angkizu anfusakum, selamatkanlah diri kalian minan nar, daripada api neraka. Inni nazirun lakum, sungguh aku ini menjadi pembawa peringatan bagi kalian, min adzabin syadid, dari azab yang pedih. Faqala ammuhu Abu Lahab, maka faqala lahu ammuhu, jadi pamannya beliau namanya Abu Lahab berkata, tabban laka ya Muhammad, celakalah kamu wahai Muhammad, alihada jama'tana, apakah karena urusan begini kamu kumpulkan kami? Fa anzalallahu fi haqqihi surat Al-Lahab. Jadi Allah menurunkan pada haknya Abu Lahab itu akan surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab ila akhirih. Nah ini halaman 21, ini halaman 22-nya. As'ilah, pertanyaan. Kam sanatan istamarat ad-da'wah as-Siriyah. Berapa lama, berapa tahun berlanjut dakwah secara tersembunyi? Mata jahara bidakwah, kapan dimulainya dakwah secara terang-terangan? Kaifa jahara biha, bagaimana Nabi berdakwah terang-terangan? Mada qala lahu ammuhu Abu Lahab, apa yang pamannya Nabi Abu Lahab katakan kepada Nabi? Khulasah jawabannya, ba'da salasi sanawat, setelah 3 tahun, amara bil jahri, Nabi memerintahkan dengan dakwah yang terang-terangan. Fajama'a qaumahu, maka beliau Nabi mengumpulkan kaumnya, wa anzarahum, dan memberi peringatan kepada mereka, adzabal akhirah, akan hari akhirat. Ini belum dijawab tentang maza qala lahu amuhu, yaitu tabban yadaka, tabban laka ya Muhammad, itu katanya, kata Abu Lahab. Ini biar kita selesaikan dulu halaman yang kacau ini. Sekarang kita ke jama'ahu li asyiratihi. Jadi Nabi mengumpulkan keluarganya beliau, jama'an nabiyyu ahlahu. Jadi Nabi mengumpulkan akan keluarganya, wa aqribahu, dan kerabat-kerabat beliau, lamma nazala alaihi qauluhu ta'ala, manakala telah turun kepadanya beliau itu firman Allah, anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatanlah kepada keluargamu yang kerabat-kerabat, artinya yang terdekat. Fabalagahum risalata rabbi, maka Nabi menyampaikan akan risalah dari Tuhannya. Wa anzarahum, dan memberikan kepada mereka peringatan, adzab yaumin azim, akan azab hari yang pedih, hari yang luar biasa lah gitu maksudnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak bermanfaatlah harta dan tidak bermanfaat pula anak-anak, yaitu keturunannya. Fatakallamal qaumu kalaman laina, ini dia salah baris kaum ini, maka kaum atau keluarganya Nabi itu berbicara, menjawab dakwahnya Nabi itu dengan lembut. Illa ummahu Abu Lahab, kecuali paman beliau yang bernama Abu Lahab, alladzi kana aduwahu, yang ia pamannya itu adalah musuhnya, al-asyad, yang paling teguh di dalam memusuhi Nabi. Berarti ini sekarang kita ke sini nih. Fa innahu raddan qabihan, maka sungguh Abu Lahab itu menolak dengan tolakan yang jelek. Wa talaba minhum al-qabdhu alaihi, dan ia meminta daripada mereka itu al-qabdhu alaihi. Maksudnya qabdhu apa nih ya? Genggaman. Faqala lahu Abu Thalib, maka Abu Thalib berkata kepadanya, wallahu la namna'annahu ma baqina. Mungkin maksudnya ini. Jadi Abu Thalib akan menjaga Nabi ini. Kami akan mencegah mereka selama aku masih hidup, kata Abu Thalib. Nah, jadi Abu Thalib ini ada kitab khusus membahas tentang keimanannya Abu Thalib, yaitu pamannya Nabi. Jadi menurut akidah Asy'ariyah, beliau itu beriman. Nah, tidak seperti pelajaran-pelajaran sekolah bahwa beliau itu masuk neraka katanya. Jadi ada dalil-dalilnya. Ada Imam Suyuti dan banyak lagi imam-imam yang lain. As'ilah, mata jama'an nabiyyu ahlahu, kapan beliau mengumpulkan akan keluarganya. Madza qala lahum, apa yang Nabi katakan kepada mereka keluarganya. Bimadza ajabu, apa jawaban mereka. Madza radda alaihi Abu Lahab, apa yang Abu Lahab
sampaikan di dalam penolakannya. Khulasah, kesimpulan, lamma nazala alaihi qauluhu ta'ala, manakala turun firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, itu jama'a alahu. Jadi ketika turun ini Nabi mengumpulkan akan keluarganya, wa aqaribahu, dan kerabat-kerabatnya, wa balagahum risalatu rabbih, dan beliau menyampaikan kepada mereka akan perintah atau pesan daripada Tuhannya. Faradda alaihim, maka menolak kepada Nabi itu ammuhu, oleh pamannya beliau Abu Lahab, raddan qabihan, dengan penolakan yang jelek. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.